Manga One Piece chapter 1102 diberi judul Kehidupan Kuma, yang mana chapter kali ini diawali dengan perjalanan bajak laut Bonnie dalam mencari keberadaan ayahnya yang merupakan salah satu anggota Shichibukai, yang mana mereka diperlihatkan berada di suatu pulau yang disinyalir masih berada di wilayah South Blue, tempat di mana kerajaan Sorbet berada, yang menurut mereka di pulau tersebut terdapat keberadaan Kuma. Namun bukan hanya Kuma semata yang berada di pulau tersebut, melainkan juga pasukan angkatan laut, yang artinya pulau yang akan didatangi oleh bajak laut Bonnie merupakan pulau yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Meskipun demikian, mereka tidak gentar sedikit pun menghadapi pasukan angkatan laut yang berada di pulau tersebut. Begitupun juga dengan pasukan angkatan laut yang bersiap sedia untuk menghadapi bajak laut Bonnie yang akan datang ke pulau ini, yang menurut salah satu dari penuturan mereka, kota terakhir yang diserang oleh bajak laut Bonnie dipenuhi dengan orang-orang tua dan anak-anak kecil yang terluka. Dan nasib mereka pun sama dengan pasukan angkatan laut yang lainnya yang pernah berhadapan dengan Bonnie, yang dimana ujung-ujungnya mereka berubah menjadi kakek tua rentah dan anak-anak yang tak berdosa. Setelah menyelesaikan urusan mereka dengan angkatan laut, bajak laut Bonnie bertanya-tanya tentang keberadaan Kuma dengan warga setempat yang menurut kesaksiannya berada di pinggiran kota. Kuma yang mengetahui ia dicari-cari oleh anaknya langsung bersembunyi, seraya bergumam di dalam hati bahwa ia tidak boleh bertemu dengan Bonnie. Apa yang dilakukan oleh Kuma ini, saya rasa ada hubungannya dengan ancaman dari pemerintah dunia, yang mana setelah mengetahui Bonnie kabur, pemerintah dunia mewanti-wanti Kuma agar tidak bertemu dengan Bonnie. Namun jika Kuma tetap memaksa untuk bertemu, maka nyawa anaknya bakal terancam. Akan tetapi menurut saya, ancaman dari pemerintah dunia bukan hanya tertuju pada Bonnie semata, tapi juga pada kerajaan Sorbet, yang notabene-nya adalah kampung halaman Kuma. Mengapa saya beranggapan demikian? Karena kalau dipikir-pikir, seharusnya Kuma dapat membawa kabur Bonnie ke tempat yang lebih aman, yang dalam hal ini ke Pulau Baltigo, sekaligus menghentikan operasi penghapusan kepribadiannya selagi belum 100%. Namun Kuma tidak melakukan hal itu, sebab ia tahu akan banyak korban yang akan berjatuhan jika ia melanggar perjanjiannya dengan pemerintah dunia. Terlepas dari itu semua, Kuma memang dikenal sebagai pria yang memegang teguh janjinya. Jika ia berjanji, maka ia akan memenuhi janjinya tersebut meski pada pemerintah dunia sekalipun. Kembali kepada bajak laut Bonnie, setelah tidak menemukan Kuma di pulau tersebut, mereka melanjutkan perjalanan ke pulau yang lain. Dan di tengah-tengah perjalanan, Bonnie mengatakan selain untuk mencari ayahnya, ia juga ingin mencari Nika, yang merupakan sosok prajurit kebebasan yang selama ini diceritakan oleh Kuma kepada dirinya. Mungkinkah ini salah satu clue bahwa Bonnie yang akan menjadi nakama berikutnya? Saya sendiri berharap seperti itu, apalagi status Bonnie yang sekarang tinggal sebatang kara. Mudah-mudahan saja Bonnie menjadi kru yang ke-10, sebagaimana rencana awal Luffy ketika baru memulai perjalanannya sebagai seorang bajak laut. Sementara itu di tempat lain, nama Monkey D. Luffy sudah mulai menyeruak ke permukaan berkat aksinya yang dapat mengalahkan salah satu kru veteran dari bajak laut matahari generasi pertama, yaitu Arlong. Hal itu ditandai dengan dirilisnya bounty pertamanya. Kuma yang melihat bounty Luffy tak menyangka bahwa ia akan menjadi seorang bajak laut. Sedangkan Ace terlihat begitu gembira menyambut kedatangan Luffy di dunia bajak laut dengan memperlihatkan bounty adiknya kepada Jinbei yang dulunya pernah sekapal dengan Arlong. Adapun Dragon, ia tampaknya tak terkejut sama sekali dengan aksi anaknya tersebut. Malahan ia malah bertanya tentang siapa pasukan angkatan laut yang berjaga di Pulau Lockton. Dengan kata lain, kedatangan Dragon di pulau tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Hal itu ia lakukan karena ia tahu juniornya yaitu Smoker adalah seorang yang kuat yang dapat menghentikan laju petualangan anaknya ke Greenland. Apa yang dilakukan oleh Dragon ini merupakan bentuk kasih sayangnya kepada anaknya yang selama ini tidak pernah ia rawat sedikit pun. Sementara itu di Pulau Egghead, Kuma mengatakan kepada Vegapunk yang intinya ada seorang Rocky yang mendeklarasikan perang kepada pemerintah dunia, yang mana ia memiliki kekuatan karet sama seperti idolanya yaitu Nika. Kemudian pasca bertarung melawan Moria CS, Kuma datang untuk mengambil kepala Luffy, tapi para kru Mugiwara tidak mengizinkannya. Lantas sebagai gantinya, Zoro harus menanggung semua rasa sakit yang diderita oleh Luffy, yang menurut Kuma rasa sakit sebanyak ini mungkin juga dapat membuatnya tak sadarkan diri.
Lalu tak lama setelah itu, tepatnya di Pulau Sabaody, Kuma menyelamatkan bajak laut topi jerami dari ancaman Kizaru dan Sentomaru. Hal ini ia lakukan sebagai pelajaran bahwa mereka belum siap untuk mengarungi ganasnya lautan di dunia baru yang mayoritas diisi para bajak laut yang kuat. Selain itu, Kuma juga percaya suatu hari nanti Luffy akan menyelamatkan dunia. Alasan Kuma mengatakan seperti itu karena Kuma melihat sepak terjang Luffy selama ini, di mana ia berani membebaskan Arabasta dari cengkraman si Chibukai, lalu menyelamatkan Nico Robin dari perangkap si P9. Dan yang terheboh dari itu semua yaitu menghajar Tenryubito. Dan dari aksi terakhirnya tersebut merupakan cikal bakal dimulainya tonggak kepercayaan Kuma kepada Luffy. Sebab ia satu-satunya orang yang berani memukul keturunan dewa sang pencipta dunia ini. Jika saat ini saja Luffy sudah berani memukul Tenryubito, apalagi jika ia sudah menjadi raja bajak laut, maka Luffy bukan hanya akan memukulnya, melainkan juga menggulingkan mereka dari puncak kekuasaan yang selama ini mereka kuasai. Jika itu terjadi, maka tidak ada lagi yang namanya perbudakan seperti apa yang dialami oleh Kuma ketika pada saat masih kecil. Lalu Shin berpindah kembali ke Pulau Egghead, yang mana Gorosei Satoon mengatakan kepada Vegapunk untuk menghapus semua kepribadiannya sebagai pengganti dari mekanisme peledakan diri. Tapi sang ilmu nomor 1 di dunia menolak hal itu. Namun apa daya, status dari Vegapunk tidak setara dengan Gorosei Satoon. Maka dari itu, mau tak mau, suka tak suka, Vegapunk harus tetap melakukan perintah atasannya. Jika tidak, maka ia tidak akan dimaafkan. Kemudian Kuma meminta kepada Vegapunk agar setelah perang di Marineford, ia memasukkan program untuk melindungi kapal bajak laut Mugiwara sampai salah satu dari mereka tiba. Hal ini dilakukan oleh Kuma sebagai perwujudan kepercayaan dirinya kepada Luffy yang suatu saat nanti akan mengubah lautan. Jadi status Yonko Luffy yang sekarang tidak terlepas dari peran Kuma, khususnya dalam hal kekuatan, yang mana selama 2 tahun Luffy berlatih mati-matian. Dan sebelum Kuma kehilangan jati diri, Vegapunk mengatakan sambil berurai air mata, "Kematianmu akan memberikan luka kepada semua orang yang mencintaimu, bukan hanya untuk Bonnie, tapi untuk semua orang yang pernah kau temui." Dan tak lupa juga Kuma mengatakan kepada Vegapunk, "Jika kau bertemu lagi dengan Bonnie, tolong ucapkan padanya, selamat ulang tahun yang ke-10. Bisa dikatakan flashback dari Kuma merupakan flashback tersedih di manga One Piece. Dan jujur saja, saya sendiri sulit untuk menggambarkannya dalam bentuk kata-kata karena saking sedihnya. Semoga saja dari flashback ini kita bisa mengambil pelajaran tentang saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, yang dimana tolong-menolong tidak mengenal yang namanya batasan, baik itu suku, ras, dan agama. Jadi demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.